Di manakah kita sekarang, dan kemanakah kita akan pergi? Pertanyaan ini bukan pertanyaan tentang jarak, bukan pula soal waktu. Ini adalah pertanyaan terdalam yang dapat lahir dari jiwa manusia. Pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan GPS, tak bisa dijelaskan dengan peta. Ini adalah pertanyaan tentang perjalanan, tentang asal-usul, tujuan, dan makna keberadaan. Saudaraku, kita hidup di zaman yang penuh dengan kecepatan. Informasi datang silih berganti, wajah-wajah berubah di layar, tapi tetap saja ada satu kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Ada kerinduan dalam dada yang tak tahu siapa yang dirindukan. Ada ketakutan dalam jiwa yang tak tahu apa yang ditakuti. Ada suara lirih di kedalaman hati yang terus bertanya, apa artinya semua ini? Untuk apa aku dilahirkan? Adakah jalan untuk kembali? Malam ini, aku ingin mengajak kalian, bukan untuk berlari, tapi untuk berjalan. Bersama seorang filsuf, seorang arif, seorang pengelana ruhani bernama Sadr ad-Din Muhammad Shiraz, yang lebih kita kenal sebagai Mulla Sadra. Ia bukan hanya seorang pemikir. Ia adalah seorang musafir, seorang pencari kebenaran, yang menuliskan jejak perjalanannya dalam sebuah karya agung berjudul Al-Asfar Al-Arba'ah, 4 perjalanan intelektual. Lalu, apa itu safar? Safar bukan hanya berarti bepergian dari satu kota ke kota lain. Bagi Mulla Sadra, safar adalah perjalanan eksistensial jiwa manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju pengetahuan, dari keraguan menuju keyakinan, dari keterpisahan menuju kesatuan dengan yang mutlak. Dan perjalanan itu terdiri dari 4 tahap. 1 dari makhluk menuju Tuhan. 2 dalam Tuhan bersama Tuhan. 3 dari Tuhan kembali ke makhluk. 4 dalam makhluk bersama Tuhan. 4 tahap ini bukan sekadar struktur buku. Ini adalah peta ruhani, peta keberadaan, peta bagi siapa saja yang ingin benar-benar hidup, bukan sekadar eksis. Tapi mengapa kita harus berjalan? Karena diam bukanlah pilihan, karena wujud ini bukanlah batu yang mati, tapi arus yang mengalir. Kita, sebagai makhluk, tidak statis. Kita berubah, kita bergerak, dan bahkan ketika kita mengira kita diam, jiwa kita tetap berjalan. Mulla Sadra mengajarkan bahwa eksistensi bukanlah benda, bukan juga gagasan. Eksistensi adalah realitas yang hidup, yang terus bergradasi, yang terus menjadi, dan jika wujud itu hidup, maka keberadaan kita adalah perjalanan, maka hakikat kita adalah musafir. Tapi perjalanan ini tidak mudah. Ia memerlukan keberanian untuk melepaskan ilusi. Ia memerlukan ketabahan untuk menatap ke dalam diri. Ia memerlukan cinta yang cukup besar untuk meninggalkan apa yang kita kenal demi sesuatu yang lebih hakiki. Karena dalam perjalanan ini, yang kita tinggalkan bukan hanya dunia luar, tapi diri palsu yang selama ini kita pikir adalah aku. Siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Hadis Nabi dan Sadra menunjukkan, diri yang sejati hanya bisa dikenali lewat perjalanan. Kita memulai sebagai makhluk yang terjebak dalam batasan jasmani, akal, dan nafsu. Tapi potensi kita adalah menjadi pantulan cahaya Tuhan. Kita bukan hanya tanah. Kita adalah tanah yang sedang menuju langit. Kita berjalan, karena berhenti berarti kehilangan makna. Karena dunia ini bukan rumah. Dunia ini adalah jalan menuju rumah. Dan rumah itu bukan tempat. Rumah itu adalah kehadirannya, Al-Haq, Tuhan, wujud mutlak yang tak tergantikan oleh apapun. Maka dalam serial ini, aku akan membacakan, bukan sekadar teks, tetapi ruh dari Al-Asfar yang akan kita renungkan bersama, pelan-pelan, bagian demi bagian, agar langkah kita tidak sekadar menuju, tapi menyatu. Wahai yang mendengarkan, jika jiwamu pernah merasa tersesat, jika hatimu pernah bertanya tentang makna, maka ketahuilah bahwa engkau sudah berada di langkah pertama. Karena seperti yang dikatakan para arif, perjalanan yang sejati dimulai ketika engkau sadar bahwa engkau belum pernah benar-benar berjalan dari makhluk menuju Tuhan. Setiap nafas adalah langkah, dan setiap langkah bila disadari adalah jalan pulang.
Saudaraku, perjalanan kita dimulai dari tempat yang paling nyata, diri kita sendiri. Kita membuka mata, memandang dunia, dan sadar, aku ada. Tapi jarang kita bertanya, apa makna dari keberadaanku? Mengapa aku ada di sini? Dan kemana aku seharusnya menuju? Maka inilah asfar pertama dalam Al-Asfar Al-Arba'ah, Minal Khalq ilal Haq. Dari makhluk menuju Tuhan, Mula Sadra memulai perjalanannya bukan dari luar tapi dari dalam. Ia tidak bertanya, apa dunia? Tapi ia bertanya, apa itu wujud? Dan lebih dalam lagi, apakah wujudku ini benar-benar nyata? Atau hanya bayangan dari sesuatu yang lebih tinggi? Sadra membalik seluruh fondasi filsafat sebelumnya. Ia berkata, wujud adalah yang paling nyata, lebih nyata dari segala definisi. Ia menyebut ini sebagai asalat al-wujud, keaslian wujud. Artinya, bukan esensi, bukan bentuk, bukan konsep yang utama, tapi eksistensi itu sendiri. Bayangkan ini, kau sedang berdiri di pinggir laut malam, bintang bertaburan di langit, ombak bergulung, udara dingin. Kau menghirup napas panjang, lalu bertanya dalam hati, siapa aku dalam keteraturan semesta ini? Sadra akan menjawab, kau adalah wujud, bagian dari arus eksistensi yang terus bergerak menuju kesempurnaan. Wujudmu bukanlah hal tetap, wujudmu adalah gerakan. Inilah yang ia sebut sebagai al-harakah al-jauhariyah, gerak substansial. Bagi Sadra, bukan hanya tubuh kita yang bergerak, tetapi substansi jiwa kita pun bergerak. Setiap saat kita menjadi sesuatu yang baru, kita tak pernah tinggal diam. Kita berubah, berkembang, dan dalam diam, kita berjalan menuju Tuhan. Perjalanan ini bukan dalam ruang, bukan dari titik A ke titik B. Ini adalah perjalanan kesadaran, pembersihan, dan peningkatan derajat keberadaan. Semakin bersih jiwa kita dari kegelapan ego, semakin terang cahaya al-haq dalam batin kita. Sadra mengajarkan bahwa kita berasal dari ketiadaan. Bukan ketiadaan mutlak, tapi ketiadaan aktual, potensi yang menunggu untuk menjadi. Jiwa manusia lahir dari materi, tapi tidak terikat padanya. Ia terus tumbuh, sampai tak lagi butuh badan. Jiwa adalah musafir, dan tubuh adalah kendaraannya. Jiwa manusia berjalan dari dunia ini, melalui kematian, menuju kebangkitan, dan akhirnya mencapai kesatuan dengan sumber wujud. Mula Sadra, Al-Asfar. Maka perjalanan dari makhluk ke Tuhan adalah perjalanan dari banyak kepada satu, dari bentuk ke hakikat, dari keterpisahan ke kesatuan. Tapi bagaimana kita mengenal Tuhan? Sadra membedakan antara dua bentuk pengetahuan. Ilm husul, pengetahuan konseptual yang diperoleh lewat akal dan belajar. Ilm hudur, pengetahuan kehadiran yang muncul lewat pengalaman langsung, penyaksian ruhani. Perjalanan sejati tidak selesai di buku. Ia baru, lengkap ketika Tuhan dihadirkan, bukan sekadar dipikirkan. Ketika wujud Tuhan dihayati dalam dada yang lapang, dalam batin yang bersih. Dan ketika jiwa mencapai derajat itu, ia tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa terpisah, tidak lagi merasa asing di dunia. Karena ia telah menemukan arah. Ya tahu, aku sedang menujunya. Dan bahkan lebih dari itu dia senantiasa bersamaku. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Qasas Al-Hadid 4. Maka asfar pertama ini bukan hanya teori. Ia adalah cermin tempat kita melihat hakikat diri. Ia adalah peta yang mengajarkan bahwa setiap makhluk, tak peduli seberapa jauh, pasti memiliki jalur pulang kepada Tuhan. Dan Sadra membuka jalan itu dengan bahasa filsafat, dengan cahaya irfan, dan dengan hati seorang musafir yang telah sampai. Wahai engkau yang mendengar, jika jiwamu lelah dengan kebisingan dunia, jika hatimu haus akan makna dan kehadiran, maka ketahuilah, langkah pertama telah kau ambil. Karena mengenali bahwa kau harus berjalan adalah permulaan dari segalanya. Dalam Tuhan bersama Tuhan. Waktu telah berhenti, nafas tertahan. Di hadapan cahaya segala kata menjadi sunyi. Inilah titik perhentian para arif. Bukan karena perjalanan berakhir,
tetapi karena pejalan telah lenyap dalam yang dituju. Saudaraku, jika perjalanan pertama adalah langkah menuju Tuhan, maka perjalanan kedua adalah titik lenyapnya sang musafir dalam kehadiran ilahi. Bukan lagi berjalan, melainkan dibawa. Bukan lagi melihat, tetapi disingkapkan. Bukan lagi aku menuju dia, tetapi la ana, innama huwa. Bukan aku, yang ada hanyalah dia. Asfar kedua ini adalah wilayah yang tak dapat dimasuki dengan akal belaka. Ia bukan ranah argumentasi, melainkan kehadiran. Bukan logika yang berjalan di tanah kering, tetapi rasa yang menyeberangi lautan cinta. Mulla Sadra menyebutnya, Faw al-haq bil-haq, dalam Tuhan, bersama Tuhan. Apa maksudnya? Sadra ingin menunjukkan bahwa wujud manusia yang sebelumnya hanya pejalan, kini telah sampai pada tingkat eksistensial, di mana wujudnya tak lagi berdiri sendiri. Ia tidak eksis dengan dirinya, melainkan eksis dengan wujud Tuhan. Ia tidak berpikir, tidak merasa, tidak menyadari, kecuali karena dia. Inilah momen syuhud penyaksian, inilah saat tajalli penyingkapan, dan inilah tempat di mana yang menyaksikan, yang disaksikan, dan penyaksian itu sendiri adalah satu. Sadra tidak berdiri sendiri dalam hal ini. Ia berjalan dalam jejak para sufi dan arif besar, Ibnu Arab, Suhraward, Al-Kashanah. Tapi Sadra mengikat semua itu dalam sistem filsafat yang rasional, namun bercahaya. Disinilah akal dan cinta bertemu, filsafat dan irfan berdamai. Dalam fase ini, wujud manusia melintasi batas-batas ontologisnya sendiri. Ia tidak lagi menjadi makhluk dalam pengertian biasa. Ia menjadi cermin, tempat Tuhan memantulkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sadra berkata, wujud makhluk bukan wujud sejati. Ia hanyalah pancaran dari wujud mutlak. Dan ketika pancaran itu kembali ke sumbernya, ia tak lagi punya identitas sendiri selain sebagai pantulan Tuhan. Coba bayangkan, seekor burung telah terbang jauh dari sangkarnya. Ia menempuh malam, hujan angin, ia terluka, lapar, hampir lupa tujuan. Tapi kini, ia telah kembali, dan di hadapan matahari bayangannya pun lenyap. Begitu juga jiwa manusia. Ia berjalan dari kegelapan dunia melewati tahap-tahap eksistensi, dan akhirnya ia tenggelam dalam cahaya. Sadra dalam karya ini menyebut kondisi ini sebagai maqam al-fana, hilangnya wujud yang nisbi dalam wujud yang hakiki. Fana bukan kematian. Fana adalah kehilangan ego, lenyapnya ilusi akan otonomi, dan kembalinya segala sesuatu kepada asalnya yang tunggal. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. QS Al-Qasas 88. Tapi saudaraku, apa yang masuk dalam Tuhan bukan tubuhmu, bukan kata-katamu, bukan amal lahiriahmu semata. Yang menyatu dalam kehadiran Tuhan adalah jiwa. Jiwa yang bersih, jernih, dan telah memantulkan seluruh nama-namanya. Dalam asfar kedua ini, bukan hanya Tuhan yang hadir dalam dirimu, kau pun hadir dalam dirinya. Kau sadar bahwa tidak pernah ada jarak sejak awal. Yang ada hanyalah hijab. Dan ketika hijab itu tersingkap, tak ada lagi aku yang terpisah dari engkau. Sadra menulis dengan tenang tapi dalam. Al-haq, huwa al-zahir wa al-batin. Tuhan adalah yang tampak dan yang tersembunyi. Dan ketika yang tersembunyi menjadi tampak dalam hatimu, ketika yang gaib menyingkapkan wajahnya, itulah puncak perjalanan kedua. Wahai engkau yang mendengarkan, mungkin saat ini engkau belum merasa hadir dalam Tuhan, tapi setiap harapan, setiap cinta yang murni, setiap linangan air mata yang tidak diketahui sebabnya, itu adalah panggilan dari asfar kedua. Panggilan agar engkau berhenti sejenak, lalu masuk ke dalam sunyi, dan di sana, temukan Dia. Dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Yang kembali bukan lagi ia yang dulu memulai. Ia telah lenyap, namun tetap hidup. Ia kembali membawa wajahnya, dan menjadi rahmat bagi semesta. Saudaraku, inilah asfar ketiga, perjalanan yang nyaris tak terpikirkan oleh mereka yang baru saja menikmati manisnya perjumpaan dengan Yang Maha Mutlak.
setelah sang musafir menyatu dalam kehadiran Tuhan, menghilang dalam cahayanya, dan merasakan fana dari segala ego dan keterpisahan. Kini, ia kembali ke dunia, tapi kembalinya bukan kemunduran. Ia tidak turun dari kesempurnaan. Ia membawa kesempurnaan itu kembali ke makhluk. Ini adalah minal haq ilal khalq bil haq, dari Tuhan menuju makhluk bersama Tuhan. Ia kembali tidak sebagai manusia biasa, melainkan sebagai cahaya, sebagai rahmat, sebagai tangan Tuhan yang memelihara, sebagai matanya yang menyaksikan. Sadra mengajarkan bahwa perjalanan spiritual sejati tak berhenti pada pencerahan personal. Karena puncak dari irfan bukanlah menyendiri di langit, tetapi menjadi saluran rahmat bagi dunia. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai baqa ba'da al-fana, bertahan dalam Tuhan setelah mengalami lenyap di hadapannya. Sang arif yang kembali itu bukan lagi aku. Ia kini berkata seperti yang diucapkan oleh Rasul, "Aku bukan melempar ketika aku melempar, tapi Allah lah yang melempar." Quran Surah Al-Anfal 17. Apa artinya ini? Bahwa tindakannya bukan lagi atas dasar kehendaknya, tetapi sebagai perpanjangan kehendak ilahi di bumi. Mula Sadra menyebut ini sebagai fase nubuwah batin, yakni kondisi di mana manusia, setelah menyatu dalam kehadiran Tuhan, menjadi penyalur sifat-sifat ilahi dalam dunia. Ia menjadi pemelihara, seperti Ar-Rahman, pembimbing, seperti Al-Hadi, pemberi kehidupan, seperti Al-Muhai, penyaksi kebenaran, seperti Al-Haq. Bayangkan ini, seseorang telah menembus semua hijab, menyaksikan kebenaran dalam dirinya, merasakan kehadiran Tuhan pada setiap desah nafas, dan kini, ia duduk di sampingmu. Ia tersenyum, membagikan makanan, mengusap kepala anak yatim, menulis, mengajar, menyembuhkan, dan kau tak tahu bahwa Tuhan sedang bekerja lewat dirinya. Inilah puncak realisasi spiritual dalam pandangan Sadra. Bukan menjadi malaikat yang jauh dari dunia, tetapi menjadi manusia sempurna, al-insan al-kamil, yang menghadirkan Tuhan dalam dunia. Sadra berkata, yang mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya akan membawa Tuhan dalam setiap tindakannya. Ia tidak lagi mengabdi karena hukum, tetapi karena cinta. Ia tidak lagi memberi karena kewajiban, tetapi karena limpahan sifat Tuhan dalam dirinya. Maka asfar ketiga ini adalah fase turunnya cahaya ke dunia, dari puncak Tajallo menuju lembah-lembah manusia. Bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menyembuhkan. Ia seperti Musa yang turun dari Tur Sina, membawa kilau wajahnya yang diselubungi kain. Seperti Muhammad yang kembali dari Mi'raj, tidak tinggal di langit ketujuh, tapi kembali untuk menyempurnakan akhlak. Sadra menggabungkan antara filsafat dan kenabian di titik ini. Ia berkata, orang yang telah menyaksikan kebenaran wajib menyampaikannya. Ilmu yang sejati tak akan tinggal diam. Ia harus turun, menjelma menjadi amal, menjadi gerakan, menjadi cinta. Maka dalam asfar ketiga ini, kau akan menemukan manusia-manusia yang menjadi jembatan antara langit dan bumi, antara kesunyian dan kebisingan dunia, antara Tuhan dan sesama manusia. Wahai saudaraku, jangan pikir bahwa setelah perjumpaan dengan Tuhan kita harus lari dari dunia. Sadra mengajarkan bahwa dunia bukan tempat pelarian tetapi ladang penanaman cahaya. Dan kita yang telah menyaksikan, yang telah disentuh oleh api kehadirannya, kita punya tugas untuk menyalakan api itu dalam hati yang lain. Kita kembali ke makhluk bersama Tuhan. Dan hanya dengan cara itu, dunia bisa menjadi cermin dari surga. Dalam makhluk bersama Tuhan. Perjalanan telah berakhir tetapi gerak belum berhenti. Kini, ia bukan lagi pejalan. Ia adalah jalan itu sendiri. Di dalam makhluk, ia hadir bersama Tuhan. Saudaraku, kita telah menempuh 3 perjalanan, dari makhluk menuju Tuhan, di dalam Tuhan bersama Tuhan, dan dari Tuhan kembali ke makhluk. Kini, kita tiba di asfar keempat, fi al-khalq bi al-haq. Dalam makhluk bersama Tuhan. Bukan lagi perjalanan yang menanjak, bukan juga penurunan dari ketinggian, tetapi kehadiran penuh dalam dunia.
dengan kesadaran ilahi yang menetap. Disinilah Sadra berbicara tentang keseimbangan antara manifestasi dan ma'rifah, antara gerak duniawi dan cahaya ilahi. Bukan sebagai dua kutub yang bertentangan, tetapi sebagai pantulan dari satu realitas tunggal. Sadra ingin mengajak kita memahami bahwa keberadaanmu di dunia bukan halangan untuk bersatu dengan Tuhan, tetapi justru wahana untuk mewujudkannya dalam segala sesuatu. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai maqam al-kamal, derajat kesempurnaan, bukan karena engkau lenyap dari dunia, melainkan karena engkau hadir di dalamnya, seperti Tuhan hadir, tanpa batas, tanpa ego, tanpa pamrih. Pada tahap ini tidak ada lagi dualitas antara aku dan dia, tidak ada lagi dikotomi antara dunia dan akhirat, tidak lagi antara yang suci dan yang fana. Karena semuanya telah menjadi wahid, satu. Al-haq ma'a al-khalq fa'anta kulli waqt. Tuhan selalu bersama makhluk dalam setiap waktu. Tetapi hanya yang telah menempuh 3 perjalanan sebelumnya yang bisa menyadari, mengalami, dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Bayangkan seseorang yang telah fana dalam Tuhan dan kini hidup di tengah-tengah manusia, bekerja, berbicara, mencintai, menangis, dan mengajar. Namun setiap geraknya adalah geraknya, setiap diamnya adalah zikir, setiap ucapnya adalah hikmah, dan setiap langkahnya adalah rahmat. Itulah makna dalam makhluk bersama Tuhan. Mulla Sadra, dalam kedalaman, hikmah muta'aliyahnya, mengajarkan bahwa wujud tak pernah terputus dari sumbernya. Yang disebut dunia bukanlah lawan dari Tuhan, melainkan manifestasi bertingkat dari satu wujud yang tak terhingga. Dalam asfar keempat ini, jiwa telah melihat dunia bukan sebagai tempat cobaan semata, tetapi sebagai cermin ilahiyah, di mana setiap kejadian adalah isyarah, setiap manusia adalah ayat, dan setiap tarikan nafas adalah madad dari wujud yang mutlak. Di titik ini, musafir tidak lagi memisahkan antara doa dan tindakan, karena segala tindakan adalah doa, dan segala doa adalah gerak menuju manifestasi cintanya. Ia tidak lagi mencari Tuhan dalam kesunyian, karena ia menemukannya dalam tangisan bayi, dalam wajah orang miskin, dalam keramaian pasar, dalam keheningan malam, dan dalam gerak hatinya sendiri. Inilah tingkat tertinggi kesadaran spiritual, kembali menjadi manusia biasa, tapi dengan pandangan ilahi. Ia tidak menampakkan mukjizat, tetapi kehadirannya adalah mukjizat. Ia biasa, tetapi tak lagi biasa. Ia tenang, tapi bergemuruh dalam cintanya. Ia diam, tapi dunia berubah hanya karena keberadaannya. Sadra menyiratkan bahwa asfar keempat ini adalah fase kenabian sejati, bukan dalam pengertian legal formal, tetapi sebagai realitas eksistensial dari manusia yang telah menyatu dengan namanya. Ia menjadi rahmat, ia menjadi pelindung, ia menjadi jembatan bagi mereka yang tersesat, jalan bagi mereka yang mencari, dan rumah bagi mereka yang lelah. Saudaraku, barangkali engkau merasa jauh dari makam ini. Barangkali engkau berpikir, aku terlalu lemah, terlalu kotor, terlalu sibuk. Tapi Sadra tidak menulis asfar untuk para malaikat. Ia menulis untuk manusia seperti kita, yang berjalan, jatuh, berdarah, dan tetap bangkit. Karena setiap jiwa memiliki potensi untuk menjadi pantulan wujudnya. Setiap luka bisa menjadi jalan menuju cahaya. Dan setiap nafas, jika disadari, bisa menjadi zikir yang menghidupkan. Di penghujung 4 perjalanan ini, kita tidak menjadi orang yang melarikan diri dari dunia, tetapi menjadi tulang belakang dunia, menjadi akar yang menyambungkan langit dan bumi, menjadi tangan yang menanam kasih, dan menjadi mata yang melihat segala sesuatu dari sisinya. Inilah makna hakiki dari fi'l khalq bil haq dalam makhluk bersama Tuhan. Maka kini saudaraku, bukan saatnya kita terus mencari keluar, tapi saatnya kita hadir sepenuhnya, menjadi tempat Tuhan hadir, bekerja, mencintai, dan mengampuni melalui kita. 4 perjalanan ini bukan sekadar tahapan dalam filsafat. Itu adalah peta jiwa, peta kehidupan, peta keabadian. Semoga engkau menapakinya dengan sabar, dengan jujur, dan dengan cinta yang tak putus. Wassalam.
Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe.